Ini lagi dibuat. Salah yang buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para santri senior, santri tua, santri sepuh, santri senior. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bareng-bareng ngaji, bareng-bareng ngopi, bareng-bareng ngopi jamu, ngobrol pinter jadi mulia. Insyaallah kita semua mulia dunianya, mulia akhiratnya. Bejo dunianya, bejo akhiratnya. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini, penulis kitab ini, Syekh Abdullah Sakandari, juga untuk para leluhur kita, para keluarga kita, para sahabat kita, teman-teman kita, semuanya untuk guru-guru kita. Bibarakati wa karamatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sama-sama mengkaji bareng al-farqu baina ta'ah wal maksiyah. Jadi perbedaan antara taat dan maksiat. Apa sih perbedaannya? Jadi beliau Ibnu Athaillah menggambarkan, walau lam yakun fil maksiyati illa tabaddulul ismi lakana kafiyan. Seandainya tidak ada di dalam maksiat kecuali hanya sebuah pergantian nama, hanya ganti nama lah, ganti apa? Ganti nama, maka lakana kafiyan, maka sungguh cukup. Kalau sudah nama kan sudah selesai. Contoh misalkan namanya Ahmad Rosikin, ya sudah, lama-lamanya gitu namanya. Seandainya kalau saja maksiat itu cukup dengan apa, ganti nama gitu selesai, sudah cukup. Nah, fa innaka idza kunta ta'ian, maka digambarkan bahwa sesungguhnya ketika kamu itu berbuat taat, berbuat taat, berbuat baik. Kalau orang berbuat baik disebutnya apa? Suminya bil muhsini. Maka karena dia berbuat baik, dia dikatakan muhsin. Oh, dia orang baik. Kan gitu. Nah, kalau hanya sebuah nama, oh itu muhsin, dia orang baik. Sebaliknya, wa idza kunta asian, ketika orang itu berbuat maksiat, maka disebut apa? Ilal musi al-mu'rid. Oh, dia orang jelek, orang yang berbuat jelek, yang sudah berpaling kepada Allah karena maksiat. Ya sudah selesai kayak gitu cuman. Kalau maksiat hanya sebuah pergantian nama saja, selesai Oh, orang baik, oh dia orang baik, oh dia orang tidak baik, kan gitu. Selesai ya. Nah, jadi tapi yang dimaksud di sini adalah hada fintiqalil ismi fa kaifa bintiqalil athar. Yang diharapkan di sini adalah bagaimana dampak perpindahan maksiat itu. Jadi dampak orang baik menjadi buruk kan ada ya, atau dampak orang buruk ke orang baik gitu. Yang dimaksud itu seperti itu, perpindahan itu bukan hanya sebuah nama, oh itu baik, oh itu buruk. Gimana coba intiqal ismi fa kaifa bintiqalil athar. Jadi dampak dari perpindahan itu seperti apa? Maka di sini dicontohkan mentabad bil halawati ta'ah bi halawatil maksiyah. Coba teman-teman bisa bayangkan
yang sudah merasakan asik ngaji gitu ya, terus tiba-tiba nggak ngaji, ada sesuatu yang hilang tidak rasanya? Ada nggak kira-kira? Ya. Jadi halawah ya, halawah ta'ah, merasakan manisnya taat, merasakan manisnya ngaji, merasakan manisnya ibadah ya. Kemudian diganti manisnya maksiat. Manisnya maksiat. Kira-kira apa? Ada rasa apa gitu? Bisa membedakan nggak? Ada gambarannya ya. Nah, jadi jangan sampai ya kita sudah merasakan manisnya taat, merasakan manisnya ibadah, merasakan manisnya ngaji, asiknya ngaji, ya, asiknya berbuat baik, lalu kemudian ya diganti dengan manisnya maksiat. Wah, ini ruginya orang, rugi ya ada orang yang macam ini. Maka kita berdoa mudah-mudahan ya kita selalu istiqomah ya, selalu terus berbuat baik, selalu beribadah sampai kapanpun ya, sampai akhir hayat menjadi manusia-manusia yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Atau waladzatil hidmati biladzadatis syahwat, atau ya sudah merasakan betapa manisnya khidmah, manisnya mendedikasikan diri ini kepada Allah dan Rasulnya ya, melayani ilmu, melayani ya kegiatan yang sifatnya positif, melayani agama Allah, tiba-tiba ya diganti dengan melayani kemaksiatan yang penuh syahwat. Nah, kayak apa kira-kira ya? Bisa bayangkan ya? Ya. Jadi dampaknya apa? Akarnya itu apa? Ya. Jadi ya, jadi ada bitabadul athar faqefa bitabadulil wasfi. Jadi jangan sampai kita sudah diberikan sifat oleh Allah, mausufan indallahi bi mahasinis sifat ya. Jangan sampai kita ya, sudah diberikan sifat oleh Allah, kita disifati oleh Allah, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang taat, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang di sisi Allah itu ya, sisi yang sangat bagus ya. Jangan sampai diganti nanti ya, sifat yang berbuat jelek. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Ya, ojo nganti, jangan sampai ya. Jangan sampai ufayuk kasul amru fatatassifu bimasawi ilhalat. Jangan sampai nama kita yang baik, nama kita yang sudah dijaga dengan baik, bahkan dapat gelar atau dapat ya nilai-nilai baik di sisi Allah, lalu kemudian itu digeser, diganti ya orang yang jelek, nama jelek ya. Maka dulu ada cerita itu ya, orang ini wali sampai malaikat ini bingung, ya wali ibadahnya luar biasa, tapi kok di Lauhul Mahfuz tertulis ahli neraka, karena malaikatnya seneng datang kan, kamu itu apa, namamu tercatat di neraka, ngapain kamu ibadah? Nah, terus jawabnya apa? Kalau memang Gusti Allah itu ridho saya di neraka, nggak apa-apa. Jawabannya nggak ini ya, nggak nyangka. Kalau memang Allah ridho saya masuk neraka, nggak apa-apa, saya ikhlas. Balik lagi malaikat, namanya sudah dihapus, balik lagi lapor, namamu sudah dihapus, tidak di neraka tapi sudah. Ya urusan Gusti Allah, kalau memang Gusti Allah ridho saya di surga, ya itu urusan saya ibadah. Oh itu kayak gitu aja jadi wali. Ya Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua ini selalu tercatat, dicatat oleh Allah di sisi Allah, orang-orang muhsin, orang-orang yang terus berbuat baik. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Jadi masya Allah lucu lah kalau kayak gitu ya, masa
ya memang mempertahankan mempertahankan kebaikan itu jadi mudah. Yang susah itu, yang sulit itu membentuk awal itu yang sulit ya. Jadi membentuk awal, kita kan belum punya kebiasaan ngaji ya, lalu pengen ngaji itu membentuk pertama itu sulit. Nah, monggo ya. Ini malam ini lengkap ya. Lengkap. Mikirin nang sambil nang lek ngene iki witru itu ya tiap malam ya jajan tuh nang. Iya. Jajan terus ya. Ini ya Allah. Ya, jadi jangan sampai hanya berganti nama ya. Kayak ganti nama tapi ya, kita tidak bisa merasakan dampaknya, bekasnya. Kayak sebelum ini kan sudah dijelaskan oleh beliau bahwa ketika kita berbuat maksiat itu seperti kendil ya, seperti panci kan, panci baru kemudian kita buat masak. Nah setelah masak langsung dibersihkan. Kira-kira pantatnya itu hitam atau tidak? Enggak kan ya, karena langsung dibersihkan. Tapi coba kalau sekali dimasak nggak dibersihkan, 2 kali terus marwah baca marwah terus berulang-ulang terus kemudian kita ingin membersihkan, kira-kira bersih nggak? Bersih nggak kira-kira? Ya, sulit bersih. Nah itu ibarat dosa maksiat yang tidak dibersihkan. Nah, cara membersihkan maksiat itu apa? Ya taubat. Wa tahziluhu bitaubat. Ya, cara membersihkannya dengan taubat. Nah, ya, ciri-ciri yang taubat ya berbuat baik, muhsin tadi. Ya. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah, ya. Bisa ngaji. Ya. Orang kalau sudah mau istiqomah itu biasanya ada rasa-rasa malas yang amat berat. Mau berangkat itu rasanya berat, pokoknya kepikiran macam-macam. Berat, kepikiran jalannya debu, kepikiran jauh, lagi litak-litaknya nian. Nah kalau kita punya kebiasaan baru terus kok muncul begitu, itu tandanya mau istiqomah. Nah, asal dilakukan. Tapi kalau biarlah awak pilih tidur itu gagal istiqomahnya. Gagal. Jadi pada saat memulai hal yang baru, kemudian kok muncul rasa malas, rasa apa, jangan ikuti malesnya, bangkit, ya, datang. Wah itu nanti normal ya, insya Allah membentuk kebiasaan baru. Harus bangkit. Kalau nggak bangkit, ya akhirnya nanti ganti nama Musin jadi Musi. Ya, tadi baik, akhirnya cuma hanya ganti nama saja, baik tidak. Nah, kapan perbuatan baiknya itu akan membekas pada diri kita? Ya, kapan kan gitu? Nah, sehingga kita jangan sampai menjadi orang-orang yang minal khainin, orang-orang yang merugi, orang-orang yang ya gitu ya Allah ya. Maka teruslah ya belajar. Karena apa sih? Mal matlub inda kaswati dunub. Ya, apa yang kita cari ketika dosa kita banyak? Ada nggak yang berani mengatakan saya orang yang tidak punya dosa? Ada? Aku ora duwe dosa kok, aku tur ya apik aku mendino uripe kok nyebut gawe turu mangan aku ndak punya dosa kok. Ada? Maka pertanyaannya adalah mal matlub inda kaswati dunub. Sudah kita akui saja deh, kita banyak dosa. Nah, setelah banyak dosa ini, apa yang kita cari? Apa sih kira-kira yang dicari kita? Ya, kayak di sini diumpamakan sama beliau ya, Ibnu Abdullah Sakandari, fa in kanat ad-dunubu munfatihatal abwabi fi wajhika. Apabila ya
dosa-dosa itu ya menjadi terbukanya pintu-pintu di hadapanmu, ya, kita berbuat dosa, maka kalau ya gini, saya tidak akan bisa ngomongin enaknya merokok kalau saya tidak merokok kan. Nah artinya gini, orang kalau berbuat dosa berarti kan udah ngerasain dosa. Sekarang bayangkan, seandainya di depan kita itu pintu-pintu itu terbuka bagi orang-orang pendosa seperti kita, apa yang mau kita lakukan? Pintunya terbuka di depan kita dan kita ini banyak dosa, apa yang mau kita lakukan? Pintu terbuka Keluar tak tidur semua. berharap dosanya keluar kalau ya. Ya kan? Betul itu. Ya fasta'iz billah. Ya benar, fasta'iz billah. Ya minta pertolongan sama Allah biar dosanya keluar, diampuni oleh Allah. Ya, bahkan di sini dikatakan wal jaa ilaihi, mengungsi. Ya, begitu pintunya terbuka karena di dalam kan penuh dosa. Ya kan? Di dalam penuh dosa. Wal jaa ilaihi, pintunya dibuka, lari ya, lari, jangan sampai terjebak di dalam itu. Mengungsi kepada Allah, pergi menuju Allah. Bahkan beliau menggunakan bahasa yang amat dalam. Wahtu turuba ala roksik, ya, taburkan debu di atas kepalamu. Berarti apa itu artinya? Debu suruh ditaburkan di kepala. Itu artinya kita betul-betul merunduk, betul-betul apa? Di depan Allah, ya. Ketika pintu terbuka, ya, kita betul-betul gini, apa namanya ini? Nunduk. Mohon betul-betul ampunan Allah. Tadi minta dikeluarkan semua dosa-dosanya. Nah, ini ada doanya, ya. Doanya adalah ini. Wa qul Allahumma qulni min dzillil maksiati ila izzit ta'ah. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ya, ikuti ya, kita menundukkan kepala kita, ya, kemudian ikuti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qulni min dhullil maksiati ila izzit ta'ah. Ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhanku. Pindahkanlah dari aku hinanya maksiat menuju kemuliaan taat. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ungkulni min dhullil maksiati ila izzit ta'ati. Ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita betul-betul merunduk, ya, betul-betul mohon karena pintunya dibuka. Dimohon kepada Allah, ya Allah pindahkanlah hinanya maksiat dari aku, ya, pindahkan kepada, ya, kemuliaan taat, sehingga membekas pada diri kita, ya, nikmatnya taat, manisnya ngaji, manisnya beribadah, manisnya sholat, manisnya puasa, manisnya ibadah, ya. Kalau pada level ibadah, ya, ibadah itu kalau sudah merasakan apa ya, merasakan isyek itu rindu gitu ya, itu sholat berpuluh-puluh rakaat itu nggak kroso. Coba latihan mungkin jam 4 pagi bangun sholat, coba dulu 2 rakaat, kalau rasanya kok enak bangkit lagi sholat lagi, merasakan udah enak lagi bangkit lagi terus, kowe nggak usah dihitung, ya. Nggak usah dihitung ini tadi 4 rakaat atau 6 rakaat, biar merasakan
getaran jiwa di dada kita, di jiwa kita merasakan lezatnya ibadah. Ya. Kalau sudah begitu rasanya indah hidup itu. Indah. Jadi kalau sudah seperti itu, aturidu an tujahida nafsak wa anta tuqawwiha bisahawat hatta tahlibaka. Nah, kalau udah kayak gitu, apakah mau kita ini kalah dengan syahwat, kalah dengan ya, kesenangan-kesenangan? Kalau kita sudah merasakan nikmatnya ibadah, manisnya ngaji, manisnya ibadah, terus apakah mau ya kita kalah dengan nafsu? Ya, memang nafsu itu enak ya, nafsu itu enak. Ya, tapi setidaknya ya kalau kita berada di komunitas seperti ini, ya komunitas ngaji, insya Allah, ya insya Allah itu akan menjadi kayak orang, mohon maaf, kayak orang buta itu bawa tongkat. Ya, ada tongkat. Nah, kita ini orang awam, orang yang ya mau diandalkan apa? Nasab, nasabnya nasab orang biasa. Ya, bukan nasabnya duriyah Nabi, duriyah Rasul, ya Nabi Adam ya. Nabi Adam. Kalau mau mengandalkan ilmu, ya ilmunya dangkal. Kalau mengandalkan ibadah 5 waktu saja sudah alhamdulillah. Mau tahajud kalah dengan kesenangan tidur, kesenangan apa aja, ya Allah. Mudah-mudahan dengan ngaji ini kita akan lebih kita akan lebih asik, lebih merasakan asiknya ngaji, nanti bisa merasakan di belajar. Karena gini, ini ada hadis tambahan ya. Ahroja al-Baihaqi ya bisubil iman. An Ja'far bin Muhammad rahimallahu taala qala man akhrajahullahu min dhillil ma'siyah ila izzit taqwa aghnahullahu bila malin. Nah ini diingat-ingat. Orang yang dikeluarkan oleh Allah dari hinanya maksiat, ya, kita belum berdosa, kita berada di lubang maksiat gitu, lalu kemudian dipindah kepada izzit ta'ah, kepada kemuliaan taat, ke pintu taat tadi, terbuka pintu taat, maka aghnahullahu bila malin. Allah akan menjadikan kita itu kaya tanpa harta. Kaya tanpa harta, ini nikmat yang apa itu? Tanpa harta tapi kaya. Aghnahullahu bila malin wa azzahu bila ashiratin. Allah akan muliakan derajatnya tanpa susah mencari. Janjane kuncinya apa janjane? Kita pengen hidup enak kan? Pengen hidup enak. Duduk-duduk tidur sama orang, sama bini ya, duit datang, ting ya kan? Mau begitu Cik? Jangan cuma ini kuncinya kan apa? Apa kuncinya tadi? Taat. Isi taat ya. Dari lubang maksiat, dari gelimangan maksiat, tempat-tempat dosa, lalu kita pindah ke tempat yang ya seperti ini, ngaji, taat ibadah. Aghnahullahu bila malin. Allah akan menjadikan kita ini kaya tanpa harta. Juga Allah akan memuliakan kita tanpa harus susah payah. Nyari duit itu maisha. Rono mendino pasar, mendino golek mak kadang ora entuk. Kadang enggak dapat. Nah ini tuh. Pengen gitu. Taatnya ayo bareng-bareng kita niatkan kuat. Yang ngaji santri sampai mati. Jadi santri sampai mati. Ojo niat sampai orang mengaji lagi. Jangan ya. Jangan. Ya Allah, dan ya. Jadi mudah sekali. Wa ansau bila hanisin. Allah akan menjadikan kita bahagia yang amat sangat tanpa perlu kita nyari-nyari kebahagiaan. Ya, anis itu kan artinya ya, bahagia, senyumnya manis. Ini kadang kita mau ya udah dapat 100, ya udah dapat 10 juta ya senyum susah. Karena utangnya 20 juta. Masih nambok. Ya Allah, padahal Allah ini lah
Kalau kita dari lubang maksiat, ya, bergelimang dosa, lalu begitu pintu terbuka, ya, kita segera ngungsi menuju Allah, ngungsi menuju Allah, dan tundukkan kepala kita. Betapa hinanya kita. Coba kepala disuruh ditaburi debu, berarti kan betapa hinanya kita. Artinya kita betul-betul merunduk di hadapan Allah, memohon kepada Allah dipindahkan kita dari gelimang maksiat, gelimang dosa ke kemuliaan taat. Nah, kalau kita sudah mendapat kemuliaan taat ini, mau apa saja, mau harta, mau apa, beres, selesai. Ya, maka umpama yang mudah tadi kan mikir, sugih kaya tanpa harta itu gimana caranya, ya kan? Hah? Kan mikir kan? Nah, maka diumpamakan gini lebih gampang. Ini kita kan ada di sini. Di atasnya ada apa? Ada atap. Katakanlah tiba-tiba hujan. Nah, hujannya mengenai tubuh kita apa tidak? Tidak kan? Kenapa tidak mengenai tubuh kita? Karena ada atap. Nah, kalau hujan itu adalah rizki, hujan adalah karunia ilahi, ya, harusnya kan sampai ke kita. Kenapa tidak sampai ke kita? Karena ada atap. Lah, atap ini adalah dosa-dosa kita. Atap ini adalah maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Selagi maksiat kita kerjakan, ya bagaimana air itu akan menyentuh tubuh kita? Bagaimana kita akan kaya walaupun usaha sampai apa namanya? Sampai nak balik. Sampai nak ketemu bini ya. Ya bagaimana mungkin? Lawang kita terus bangun benteng. Kalau saya kasih contoh lagi, bendungan, tahu bendungan? Bendungan itu isinya apa? Air. Nah, pintunya itu ditutup. Di sini itu kira-kira kena air tidak? Kan enggak, wong air pintunya tertutup. Nah, caranya bagaimana? Walaupun kita nunggu kerja kayak apapun gali ya nggak bisa, wong airnya dibendung. Maka agar air itu mengalir, ya bendungannya yang harusnya dibuka, dihancurkan. Bendungnya dihancurkan dengan apa? Dengan istighfar, dengan taat itu. Ketika kita taat, bendungannya pintunya mulai buka, atapnya mulai minggir. Sehingga apa? Airnya. Kalau sudah terbuka itu, kira-kira bisa nggak kita menghalangi air itu untuk tidak mengalir? Tidak bisa. Mungkin kita terseret-seret kan? Ya, itulah yang dimaksud tadi. Ketika kita sudah izito'ah, kita sudah berada dari gelimang maksiat pindah ke kemuliaan taat, maka Allah akan mengayakan tanpa harta. Jadi ya kerja itu dari syariat ya. Untuk syariat ya, manusia ya begitu kan, bekerja. Tapi yang dimaksud ini adalah kalau saja dosa-dosa kita tidak kita tundukkan di hadapan Allah, minta ampun kepada Allah, minta diangkat kita dari gelimang dosa maksiat, diangkat kepada kemuliaan taat. Kalau kita nggak minta seperti itu, nggak berusaha begitu, ya ibaratnya lubang gali, tutup lubang masih tekor. Ayo kita bareng-bareng. Kadang kalau gitu tuh betul-betul menyentuh tenang. Ya Allah. Ya. Besok nanti kita kalah sama hewan. Nanti hewan ini kerja turu mangan, kerja turu mangan. Orang ngerti ibadah deh nih. Nggak tahu dia. Masa kita cuma kerja mangan tidur, ya? Kelon ya. Ya. Nah, sehingga dengan ilmu kelon yo ibadah, ya, makan yo ibadah, ngumpul kayak gini ngaji apalagi ibadah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan ya, taufik, inayah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Istiqomah ngajinya, istiqomah ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Mata itu haula wallahu a'lam bishawab. Dan kita bisa melanjutkan lagi nanti ya dikit-dikit. Nanti kan kalau lama-lama banyak. Dikit biar rasa-rasa saya jadi kampleng ini loh, Pak. Sedikit rasanya sudah kayak di
Aduh, ya pantesan selama ini rezekiku sempit. Terus aku aja, enggak ditundukan. Pantesan awak kerja yang malam ya. Kok masih ngepong ya, besar pasak dari mana? Jangan-jangan maksiat-maksiat kita belum kita tahu, belum kita minta ampun. Ya, tundukkan kepala. Tadi doanya begitu, ya Allah, angkatlah aku, pindahkanlah aku dari gelimangan maksiat ke kemuliaan taat. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, tundukkan kepalanya setunduk-tunduknya. Ibarat tadi bahasanya adalah apa? Wahsuduroba ala roksik, taburkan debu di atas kepala. Berarti betul-betul hina. Ya, kemuliaan manusia kan ada di kepala. Kalau disentuh kepalanya, nah ini disuruh di taburi tanah, artinya menunduk nunduk. Mohon kepada Allah. Pintu itu selalu dibuka oleh Allah. Ya, pintu itu selalu dibuka oleh Allah. Tidak perlu dipukulin pintu bendungan tadi harus tidak perlu dijebol. Ya, jebolnya dengan ayo kita senang ngaji, senang taat, senang ibadah. Insyaallah anak keturunan kita soleh-solehah, sukses dunianya, sukses akhiratnya, berkah barokah dunianya. Al-Fatihah. Yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.